Inilah dia Panji sang petualang dengan ular King Cobra. Ular viral di 2019 kemarin. Oke. Nah, ini 4 meter atau 3 meter? yang ini ukurannya nggak seberapa besar karena masih juvenil, ukurannya masih kecil. King Cobra bisa tumbuh hingga 6 meter dan merupakan ular berbisa terbesar di dunia. 6 meter ya? Sampai 6 meter om, hampir kayak piton. Dan mereka adalah ular yang nggak pernah takut sama manusia. Bahkan kalau misalkan diusik, mereka nggak akan segan-segan buat gigit kita. Satu kali gigitan, King Cobra bisa ngeinjeksi Dan dilihatin udah diinjek kaki lo langsung ke badan. Atau bisa langsung. Keren ya? Iya. Warnanya bagus. Nah, perbedaan Cobra sama King Cobra kadang banyak orang yang Ups, sorry kepotong Om Tans. Kira-kira tadi kampanye mau ngomong apa ya? Daripada penasaran, tonton aja deh sampai habis video YouTube Just Show kali ini. Ada informasi tentang perbedaan ular kobra, sampai bagaimana ular kobra itu bisa masuk ke lingkungan pemukiman penduduk, sampai dengan pertolongan pertama terhadap korban gigitan ular. Yuk, simak dan tonton. Subscribe, like, dan komen ya Om Tans. tahu nih, makanya aku bawa King Cobra ke sini buat jangan ada yang ngagetin ya, Bo, nanti berbahaya teman-teman ya. Jadi King Cobra, apa bisa kobra biasa? iya, yang pertama adalah King Cobra tidak menyemburkan bisanya. Kalau kobra biasa itu menyemburkan bisanya. Nah, yang kedua adalah tubuh mereka lebih ramping dan panjang. Sedangkan kobra biasa lebih terlihat gendut dan pendek ya. Jadi maksimal ukurannya juga cuma 1,5 meter kalau kobra biasa. Nah, King Cobra juga merupakan ular teritorial yang membangun sarangnya. Sedangkan kobra biasa mereka tidak teritorial dan hanya melintas sifatnya, kemudian mereka menempati bekas sarang tikus untuk bertelur. Kalau ini membangun sarangnya. Jadi dan termasuk keluarga ular tercerdas di dunia. Ya, mereka otaknya lebih besar daripada ular jenis lainnya, dan kalau misalkan memang cara menyerangnya itu nah seperti ini. Ya jangan ke arah kanan. Nggak bisa milih juga, Mbak. Bukan kita. Nah ini. Nah, terus mereka juga punya banded atau belang di badannya yang menjadikan ciri-ciri bahwa King Cobra ini adalah ular yang apa ya? Sebutnya itu lebih dominan dia kalau di alam. Ya, untuk itu. Teman-teman Nah, lalu apa yang membuat King Cobra dan Cobra memiliki ciri khas, yaitu tedung di lehernya. Hanya keluarga Cobra dan King Cobra yang memiliki tedung di leher. Fungsinya buat apa sih dia ngebuka tedung di lehernya itu? Fungsinya buat menakuti lawan sebelum dia gigit. Jadi sebenarnya bisa ular itu sangat berharga buat si ular itu sendiri. Gitu. Dia juga ngemat-ngemat. Ya, hemat-hemat, betul, karena itu senjatanya kan. Iya. Kalau amunisinya habis dia udah lemah akhirnya. Dia takut nih sebenarnya sama kita nih, dia diem dulu nih. Ya, makanya sebelum dia nyerang, dia akan membuka dulu tedungnya untuk mewarning lawannya. Nih, lu Cobra, awas lu gigit mati lu. Gitu, jadi semacam kayak warning dulu lah. Barulah setelah warningnya tidak dihiraukan oleh manusia, kita tiba-tiba iseng nih pegang. Dia langsung nyerang. Kurang lebih gitu. Jadi warning dulu, kemudian setelah warning barulah dia langsung. Kalau kita nggak hiraukan, diemin dia pergi. Ya pergi. Ini kita begini. Kita jauhin pelan-pelan dia nggak akan ngejar. Tuh. Oh iya. Itu kan lu Ji, kalau gue. Kalau kita juga nggak ngasih warning lagi gimana? Biar dia lemas gitu. Nggak bisa. Jadi pada dasarnya ular nggak bisa di. Oh, itu udah animal instinct Ya, ya. udah animal instingnya mereka. Jadi intinya, pada dasarnya mereka ini hewan yang jujur nggak akan pernah menyerang apapun ketika tanpa alasan dan tanpa diganggu. Jadi kayak gini, aku diam di dekatnya. Ini bukan berarti aku pawang nih ya, tapi ini memang teknik yang emang bisa dilakukan oleh semua orang kalau orang itu tahu. Oh, tidak nyerang. Kalau kita seperti senang aja. Coba tes dulu. Misalkan dia aja, Bang Denny boleh agak dekat di situ nggak apa-apa. Wah, ini masih buat foto competition, silakan teman-teman. Ayo, hadiahnya menanti. Kalau Bang Denny tidak memberikan gerakan ngedadak yang menurut dia dianggap ancaman, dia tenang-tenang aja. Iya. Tapi kalau misalkan kayak Panji gini, Panji sentuh aja, dia pasti langsung nyerang. Tuh. Baper ya dia gitu. Tapi jangan disentuh juga, Bang. Takutnya ntar berbalik. Oh, tuh, langsung berdiri tuh. Langsung berdiri, karena aku provokasi. Tuh. Oh, kalau aku iya. provokasi, dia pasti akan. Dia bisa Pernah lihat ya? Lebih tinggi lagi, Pak. Pernah
lihatnya pawang India menggunakan suling untuk membuat ular itu joget. Padahal ular itu tuli dan nggak bisa dengar apapun. Jadi joget itu karena pawangnya gerak kayak gini. Provokasinya itu. Provokasinya. Akhirnya ular terlihat seperti joget karena kena suling. Padahal dia kagak denger juga musiknya. Iya benar ya gitu. Tapi kok dia nggak langsung gigit sih? Udah ada Wah ini dewanya ular. Berarti kalau orang biasa langsung gigit tuh kayak gitu tadi. Ya, berarti nggak usah dekat-dekat. Lagi Bang Deh, ini nyawa taruhannya jangan. Jangan. Serum king cobra nggak ada di Indonesia loh. Adanya di Thailand dan kalaupun kita bisa dapat dari Thailand, satu ampul kecil untuk serum king cobra harga 20 juta. Ya. Jangan ya. Kayak gini. Ayo Pak. Khusus pawang nggak boleh khusus pawang. Ya Allah. Awas. Ya, oke. Jadi intinya kalau orang biasa, Nggak boleh kalau tetap. ketemu tinggalkan, jangan tunjukkan rasa takut, lalu pergi Pergi aja. meninggalkan. Jangan cari masalah sama ular di alam. Nah jangan kayak Denny kayak gini nakal. Jangan terlalu banyak manuver juga ya. Oh karena banyak orang aja. Kalau ada orang ini udah rebek. Oke, kalau gitu ini kita masukin lagi. Gimana caranya? Oke. Masukinnya ternyata gitu. Bener lagi. Anjir ternyata gitu. Iya. Wow. Doangnya itu loh. Sebab merebaknya isu di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi masuk, wah ada tikus, Belakangan ada ini makanan banyak gua nih. Masuk ke situ sebar karena adanya di bau lingkungan tikus. pemukiman Ketika kita penduduk. kasih karbol di sekitaran celah pintu kita atau di dalam lantai kita pel pakai karbol, ular itu nggak akan bisa lagi nyium bau tikus nantinya. Artinya mereka tidak akan tertarik untuk masuk ke rumah. Jadi aroma tikus itu bisa jadi pemicu ya kalau Betul, pemicu. Itu 80% kebanyakan hasil penelitian menyatakan bahwa ular masuk ke rumah karena terpancing bau tikus. kalau cicak. Cicak juga sama. Dia Cicak makan juga, cicak makan juga. cicak juga. Tapi yang kecil-kecilnya aja sih. Kayak anak kobra itu makanya cicak. Mana yang mananya? Ada yang mana ya? Ular kasur. Ya, oh. Itu mitos nggak sih? Saya tinggal di Tangerang. Itu ular tanah itu kan sangat berbahaya sekali kan. Iya. Ada kisahnya. Nah itu katanya kita harus segera cari air ya. Sebelum ular itu ketemu air duluan. Ular Iya, tanah. terima kasih. Jadi ini mitos lama tentang prosedur pengobatan awal ya untuk tangan gigitan ular sebetulnya. Itu mitos Om. Karena pada dasarnya air itu memang harus diberikan kepada orang yang terkena gigitan ular biar nggak shock, biar tenang dia. Dan kemudian gigitan ular tanah bisa diobati. Kenapa? Karena serumnya itu ada. Jadi satu serum untuk 3 gigitan ular itu termasuk ular tanah salah satunya. Jadi serum itu mereknya Biosef, buatan Bio Farma. Itu bisa untuk mengobati ular molar yang hitam putih, kemudian kobra biasa, kemudian sama ular podostoma itu, viper dia. Di Tangerang sama Banten itu banyak sekali memang populasinya dan korbannya ketika terkena gigitan ular itu yaitu melepuh, kemudian busuk dan bisa diamputasi. Nah, kebanyakan korban yang sampai melepuh dan nekrosis itu membiarkan gigitan tersebut tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tidak langsung. Prosesnya itu dari mulai gigi sampai itu. Biasanya 2 hari Om, 2 hari. kalau sampai busuk ya. Tapi kalau misalkan sehari pasca gigitan biasanya cuma bengkak dulu. Ada tanda-tanda sebelumnya apa? Demam atau apa? Bengkak dan rasa sakit yang emang luar biasa ditimbulkan dari bekas gigitan. Karena racunnya si Piper ini kan hemotoksik. Jadi racun darah yang bisa Itu termasuk viper ya? iya, termasuk Piper. Malayan pit Piper dia, keluarganya Piper kecil. Suka Om. Ular itu cenderung tidak menyukai tempat terbuka dan mereka akan secara naluri masuk mencari tumpukan-tumpukan barang, kemudian daerah celah-celah seperti lubang-lubang yang ada di sekitar rumah. Tuh, celah-celah lubang ular celah lainnya. Iya. Lu kan sok-sokan lu berani keluarin lagi dia. Apa menghadapi kan? Kalau masuk ke rumah saya, deadline itu gak bawa cuci atau Iya. Iya, memang. Jadi mereka nggak akan. kayaknya celah nggak ada masuk, nggak ada ya. Peluang masuknya dari mana? Ya, Pertanyaan gimana? biasanya gini, peluang masuknya bisa dari celah pintu. Jadi mereka itu mereka masuk bisa dari instalasi air, misalkan dari pembuangan air kamar mandi kita. Kemudian mereka akan menyelinap pelan-pelan buat nyari tempat-tempat baru untuk mereka diam di situ. Nggak bisa, kalau manjat dinding nggak bisa. Tapi biasanya lewat lubang sih mereka. Akses-akses kecil yang kadang kita nggak perhatiin bisa lewat situ dia masuk. Ular kan sukanya lubang ya? Iya, ular tuh masukannya lubang. Penangkal ular masuk dari celah itu katanya itu yang
kesetan rumah itu yang terbuat Iya. dari Yang keset welcome itu. Iya. apa benar atau Itu mitos Om. Jadi gini sebetulnya tidak pernah ada kasus iya enggak, ular nggak takut sama injuk. Ya, ular tuh nggak nyaman sama baunya karbol. Jadi kalau misalkan Oh, berarti kasih karbol. kasih kamper aja, kasih kamper di setiap pojokan-pojokan itu, kemudian kasih karbol di setiap akses masuknya ular. Oke. Itu 3 jam. 3 jam reaksi pembengkakannya hanya sampai sini, berarti itu masih fase lokal. Oke. Jadi bisa sembuh sendiri walaupun tidak dengan antibisa. Oh. Ya. Ini untuk semua jenis ular. Semua bisa- jenis ular. Bisa apapun. Ketika pertolongan pertamanya benar, itu tidak perlu menggunakan antibisa. Tapi jika misalkan sudah fase sistemik, si bisa itu sudah menyebar sampai ke arah sini dan bengkak, itu harus dibawa ke rumah sakit dan harus mendapatkan antibisa ular itu sendiri. Itu harus nunggu 3 jam atau kita langsung ke rumah sakit? Kalau misalkan sebaiknya ke rumah sakit langsung karena di rumah sakit sekarang itu petugas medis udah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi ini udah fatal banget. Kalau digigit ular ini harus dilakuin. Dimanapun kita kena serangan ular, tapi amit jangan sampai ya, gitu. Tapi teknik ini memang harus dilakukan karena udah banyak menyelamatkan orang. Imobilisasi istilahnya. Kalau kurang paham tentang teknik ini mungkin bisa googling ya, di Google ada keterangannya lebih detail. Sama seperti hewan liar lain yang cenderung menghindari manusia daripada menyerang manusia itu sendiri. Ular akan menyerang ketika diprovokasi dan ular masuk ke area rumah kita itu alasannya satu karena memang dulunya sebelum dibangun tempat tinggal kita itu adalah habitat mereka. Itu cara ngusirnya gimana? Cara ngusirnya satu panggil Panji, asli kedua Panji akan rescue, kemudian clear beres. Ingat nomor telepon habis ini. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Iya, nomor